Halo, selamat pagi teman-teman. Oke, mantap. Kita berjumpa lagi dengan saya Putra Lama Forex di sini sekarang hari Senin teman-teman, hari Senin tanggal 20 Januari 2025. Oke, mantap. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan sehat selalu. Oke. Ya, barusan saya udah cek di semua pair dan ada area baru hari ini, satu area baru dan satu area cancel, dan nanti saya akan perlihatkan area-area saya hari ini. Oke. Ya, seperti biasa saya selalu charting itu pagi. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan saya, jadi dari dulu. Jadi saya itu kalau charting malam tuh malah nggak bisa teman. Maksudnya saya charting mencari area, charting itu mencari area di malam hari itu malah saya nggak kebiasaan, nggak itu. Jadi secara tidak langsung saya menemukan jam trading saya jadinya dari dulu. Oke, sebelum kita bahas hasil tradingan saya dari di Januari ini sampai tanggal 20 ini, totalnya saya masih loss teman-teman, masih loss di bulan ini, tapi itu wajar, aman saja. Nah, jadi kalau misalnya trading itu kan probabilitas ya, kalau misal saya sendiri sudah trading dari total tuh dari ya, mulai saya sharing itu sama saya bagi itu kan tahun kemarin saya mulai sharingnya. Nah, kalau kalau dilihatkan dari tahun kemarin, dirutkan total bulan ini saya belum loss. Kenapa? Ya lossnya diambil dari profitnya tahun kemarin gitu. Tapi kalau kita mulai awal ini, berarti hitungannya kita masih loss, karena lossnya itu saya anggap loss itu adalah mengurangi balance awal kita, di trading itu seperti apa. Jadi nah, kenapa trading itu tidak bisa dilihat dari jangka pendeknya? Biasanya teman-teman di luar sana yang masih mencari strategi yang akurat. Nah, dia kan baru masuk itu jebret, baru masuk. Nah, paling bertahan itu 3 bulan sampai 6 bulan itu udah oke. Kenapa ya? Karena tinggal kita tuh dikasih loss beruntungnya di market tuh di bulan apa gitu, teman. Tahu nggak? Sampai sini ngerti nggak, teman? Nah, jadi kalau misal bulan pertama kita dikasih profit, bulan kedua dikasih profit, di saat bulan ketiganya kita dikasih loss beruntun, dan itu teman-teman itu tidak bisa menjaga psikologi atau mental teman-teman, ya nanti pada akhirnya teman-teman akan mencoba untuk segera menutupi risiko yang profit yang sudah didapat 2 bulan, dan hasilnya kemungkinan besar akan habis, menggerus profitnya dan menggerus modalnya. Nah gitu. Nah, jadi kita tuh akan diberi market itu profitnya atau kapan, lossnya itu kapan, bulan apa, lossnya bulan apa, profitnya itu kan kita tidak tahu, teman. Jadi gitu. Jadi kalau biasanya teman-teman yang banyak yang menyerah yang awal-awal itu karena mereka baru awal sekali masuk dan baru memakai strateginya, lalu belum cara berpikirnya belum stabil, belum begitu menguasai di strateginya, dan
tidak mempunyai data yang banyak. Nah, di saat diberi profit itu masih oke teman-teman, tapi nanti di saat bulan dikasih loss itu mereka tahan atau tidak. Kebanyakan tidak tahan, dan kalau tidak tahan tapi masih melakukan strateginya dengan benar dan tidak menaikkan resikonya ya masih oke teman-teman. Tapi kalau sudah mulai intervensi itu biasanya mereka akan tambah dalam kerugiannya, jadi gitu. Nah, jadi ya trading itu adalah urusan kita sama urusan diri kita sendiri dengan market, teman-teman. Kita tuh bisa menahannya atau mengontrolnya atau tidak, gitu. Ya kalau awal kan masih nyesek gitu, tapi kalau kita sudah trading sebelumnya sudah trading lumayan dan sudah mempunyai data yang banyak, itu saya trading mulai all-allan mulai serius itu tahun 2019 teman-teman. Dan di 2019 itu saya mulai sadar dan saya mulai trading dengan satu rule sampai hari ini. Saya juga tidak tahu saya akan diberikan lossnya kapan. Nah, kalau sudah panjang itu kan lebih enak teman-teman. Enaknya tuh gini, di saat saya loss beruntun atau loss itu saya tidak merugikan balance saya. Kenapa ya? Ya saya masih ada pun balance saya masih, yang kegerus itu adalah profit saya gitu, bukan balance saya gitu. Ya saya mau menjaga itu, mau menjaga itu. Saya tidak mau sampai tergerus terlalu dalam. Maka dari itu saya harus konsisten di sini gitu. Jadi kalau saya dapat loss itu ya saya cuek aja teman, biarkan. Saya sering bilang kalau loss ya biarkan aja, kalau profit ya biarkan aja. Nanti kalau teman-teman loss itu nanti juga akan profit sendiri kok. Tapi kalau profit nanti juga akan loss sendiri teman-teman. Nah, tinggal kalau teman-teman sudah mempunyai salah berpikir seperti itu, tinggal teman-teman mengelola risk rewardnya gitu. Kalau di luar saya itu ada yang mengedukasi, di luar sana sudah mengedukasi yang hitung kancing atau lempar koin tanpa strategi. Itu aja kemungkinan bisa mendapatkan profit kalau kita memakai risk reward 1:2 gitu loh. Nah, tapi teman-teman kalau tidak praktek itu tidak akan tahu, kedepannya itu tidak akan tahu kasus-kasusnya teman-teman, karena banyak sekali kasus. Jadi kita perlu praktek selama ini. Minimal kita praktek itu setahun itu minimal kita praktek, dan kita tuh harus belajar terus. Saya sampai sekarang juga belajar terus teman-teman. Kalau tidak belajar ya mati. Kalau orang itu harus selalu belajar teman. Tidak ada yang sudah terlalu expert, tidak ada yang terlalu pintar, tidak ada yang pintar, tidak ada teman. Orang pintar itu pasti juga selalu belajar, karena ya tiap hari itu berkembang. Kita harus berkembang, kita harus tahu tuntutan kita di dunia. Jadi ya kita harus selalu belajar, harus mengisi ilmu kita. Jadi oke, aman aja. Next, lalu kita kemarin ada area di USDJP. Nah gitu teman-teman. Jadi percaya atau tidak percaya teman-teman yang nonton video ini, kalau yang baru, yang masih memburu strategi, tidak usah memburu strategi, kuatkan satu saja strategi. Burulah ilmu-ilmu yang menguatkan atau ilmu yang membuat teman-teman itu bisa sabar, bisa konsisten, bisa mengerti. Carilah ilmu di trading itu yang benar. Makanya benar itu ilmu yang membuat teman-teman tuh bisa konsisten, bisa ya udahlah gitulah, udah bisa membuat teman-teman tuh percaya dengan tradingannya, dengan rule-nya. Nah, cari ilmunya yang itu aja teman. Kalau strategi itu ya gitu-gitu aja. Strategi itu pasti semua akan ada profit dan loss. Jadi ya
bukan itu intinya di trading, bukan selalu strategi dan teknik yang dicari teman-teman, tapi penguasaan diri itu yang lebih penting di trading. Dan itu yang paling susah teman-teman. Paling susah itu adalah masalah diri sendiri, itu yang paling susah. Jadi kita temukan dulu apa yang paling susah, dan kita koreksi diri kita sendiri, temukan apa yang paling susah dalam diri kita sendiri. Misal susah menahan atau mengontrol emosi kita atau apa, nah kita belajar itu teman, kita belajar masalah itu, kita belajar yang menurut kita di diri kita itu kita susah, itu kita cari pembelajarannya seperti apa. Banyak sekarang pembelajaran atau buku-buku yang baik teman-teman. Jadi itu tipsnya, tips and trick. Oke, GCP ini ada area yang masih kita pertahankan teman-teman, ini masih valid areanya karena masih ada EMA 200-nya. Lalu di Euro Yen juga masih oke, ini masih pertahankan, masih keluar sedikit. Saya tunggu sampai besok pagi, kita lihat seperti apa. Lalu yang baru ada di CAD Yen. CAD Yen ini area saya pindah ke bawah. Saya pindah ke bawah, areanya yang bawah. Lalu di CFCP ini juga masih valid areanya. Oke, berarti hari ini kita ada 4 area teman-teman, di JPY, Euro JPY, CSJP, dan JSJP. Korelasi lagi, dan JPY pada bulan ini yang sudah memberikan kita banyak area dan juga memberikan kita banyak loss. Ya kalau korelasi gini kan satu kali loss, ya kemungkinan besar yang lain juga ikut loss. Oke, teman-teman bisa lihat di portofolio saya ini hasil tradingan saya sampai hari ini, bisa di selanjutnya ini kita lihat aja di Excel saya teman-teman. Di Excel saya Nah ini teman-teman, saya akan beritahu sedikit tips, bukan tips ya, saya ingin beritahu teman-teman, saya itu akan ada trading di Indodax teman-teman, ada trading crypto Bitcoin, tapi saya tidak trading yang di Binance itu, tidak. Saya cuman di Indodax karena saya tidak mau menambah risiko saya di kehidupan saya. Saya tradingnya di forex, di kripto saya cuma melakukan satu hal ini. Saya kalau di kripto teman. Nah, saya mempunyai data ini, data mingguan. Jadi saya mempunyai data mingguan di kripto dari 2023. buka tutup ini tiap minggu teman-teman. Nah saya itu hanya beli, jadi saya cuman itu ya, kalau di kripto itu apa ya, saya malah kurang tahu. Kan ada yang di Binance itu kan kita trading, kita pakai refresh, kita pakai apa itu, saya tidak menggunakan itu. Saya cuman beli aja kalau kalau di Indodax itu kan tinggal beli, kan lebih aman teman-teman, tidak seperti saham ya, tidak usah pakai stop loss, tidak usah pakai apa, itu kan lebih aman karena terdusnya juga sedikit. Nah saya itu selalu beli di koinnya itu tiap hari Senin, dan saya jual di hari Minggu. Saya beli di pembukaan dan saya jual di penutupan, saya selalu gitu, dan itu lebih aman ya. Pasti ya ada loss, ada profit teman-teman. Misal hari Senin, misal contohnya yang kemarin ya, yang hari Senin tanggal 30 gitu kan, misal saya beli Bitcoin 1 juta ya kan, di harga 151 bla 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 ini. Terus hari Minggu saya tutup, saya close karena sudah, ini kan berarti kan hari Minggu itu penutupannya 1592. Berarti teman-teman bisa hitung dari 151 ke 1592 itu naik berapa persen, berarti 1 juta saya nambah berapa persen, itu saya close saja. Lalu berikutnya saya beli di 1594 hari Seninnya, terus 1540 penutupannya di hari Minggu. Nah berarti kan saya tutup posisi dengan kerugian, dan setelah itu ya, Seninnya kemarin saya beli
di 1540, lalu penutupan kemarin kan 1655, jadi menaik berapa persen saat saya jual, gitu aja teman. Saya tetap melakukan seperti itu. Jadi kita lebih aman, seperti di saham juga seperti itu teman. Di saham juga tuh, kalau di saham juga saya beli ya itu ya karena saya itu bukan orang yang senang nabung teman. Tapi ya itu saya fokusnya di forex, lalu hasilnya itu saya tradingkan di kripto atau di saham itu yang lebih simpel, yang lebih tidak terlalu dipantau gitu loh. Jadi gitu ya, rule-nya tuh gampang. Saya cuma mikir rule-nya apa ya, yang saya tidak harus charting dia chart lagi. Ya udah, saya pakai sistem hari aja teman. Nah misalkan teman-teman trading di forex aja teman ya, teman-teman trading di forex misal tadi di 1 pair Euro USD itu. Nah Euro USD teman-teman Senin atau tiap bulan ada area beli ya dibeli, area jual ya dijual, tapi tiap bulan lakukan itu hal yang sama, itu ya pasti juga nanti hasilnya akan profit teman. Karena semua itu probabilitas, jadi ya tidak usah terlalu pusing. Nah nanti kalau teman-teman udah menjalani trading itu udah lumayan pengalamannya, itu nanti mau improve di tradingan manapun tuh, mau trading di apapun tuh gampang teman. Sebenarnya kan mindsetnya dulu teman deh. Ya kayak di kripto tadi kan saya tidak charting teman, tidak chart. Saya cuma ngelihat pembukaan dan penutupannya aja. Harganya di sini ya saya beli. Kan enaknya kan kalau turun ya paling ya turun, tidak sampai menghabiskan uang yang kita belikan di kripto ya kan, karena kan di Indodax itu kan bukan yang trading gitu teman, kayak invest gitu kan. Oke ya, berarti itu teman-teman, ada 4 area kita hari ini. Berarti kita ketemu lagi besok hari Selasa, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok dan bye bye.